Halo guys, welcome back to my channel. Sebelumnya aku mau ngingetin dulu ke kalian, kalau kalian mau dengerin cerita ini sampai selesai, tahap pertama yang harus kalian lakuin adalah share dulu video ini ke teman-teman kalian. Minimal 7 orang. Kenapa? Karena ini syarat dari yang punya cerita. Aku nggak tahu kenapa sih pemilik cerita ini minta syarat kayak gini. Tapi yang pasti katanya sih ini demi kebaikan kalian guys. Jadi jangan sampai lupa ya. Yuk, matikan lampu kamarmu atau lampu ruanganmu. Dengerin cerita ini baik-baik sekarang. Sebut saja Siska, pemilik dari cerita ini. Kejadian ini terjadi sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu dalam ingatannya Siska ini. By the way, Siska ini nama asli ya, bukan nama samaran. Pada saat itu, kondisi ekonomi keluarga Siska ini benar-benar lagi anjlok banget. Lagi turun banget. Bahkan mereka cuma bisa makan satu piring nasi itu bareng-bareng. Dan itu gak ada yang mau bantu mereka, bahkan dari keluarga, saudara, pokoknya dari tetangga pun juga gak ada yang mau bantu. Sedikit info di sini kalau Siska ini ber-5 saudara dan juga orang tuanya lengkap. Ditambah juga ada 1 nenek dari ayah. Jadi kalau di total penghuni rumah itu sekitar 8 orang. Karena lelah ngelihat keluarganya yang kayak gini-gini terus aja, dia juga capek yang namanya berbagi makan, dia gak pernah kenyang dalam sehari-hari. Dia iri ngelihat teman-teman di luar sana yang kayak bisa makan enak, bisa makan banyak. Akhirnya mulai timbul niat dia kalau misalnya dia pengen datengin dukun. Dia sempat ragu awalnya, ini jalan yang bener gak ya? Cuma karena dia terus tertekan banget dengan kondisi keuangan keluarganya, akhirnya dia mulai memberanikan diri dan mencari-cari di mana sih ada dukun dan apa benar dukun-dukun itu bisa bantu dia. Sebenarnya cerita ini agak sensitif ya, karena membawa-bawa hal yang kayak gitu dan sebenarnya agak serem sih menurut aku. Tapi oke, aku lanjut aja ceritanya biar kalian gak penasaran. Singkat cerita, Siska ini gak bisa menemukan jalan buat datengin dukun. Sampai akhirnya dia iseng-iseng ke warnet, terus cari-cari gitu katanya di sosial media. Pokoknya ada di salah satu sosial media dia nemuin kayak penawaran-penawaran sejenis pesugihan. Pokoknya sejenis itu deh. Sebelum dia mengambil tawaran-tawaran itu, dia sempat mikirin dulu guys, kayak ini dampaknya gimana ya? Ini bakal bahaya nggak? Terus kalau keluarganya tahu kayak gimana? Dan emang ini beneran bisa berhasil? Pokoknya dia tuh sempat mikir panjang dulu sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengambil tawaran itu. Di sini Siska tidak menjelaskan bagaimana prosedur dia ngambil tawaran itu dan bagaimana prosesnya dan apa aja. Dia nggak menjelaskan karena kata dia ini sedikit berbahaya dan takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan ketika dia menjelaskan hal-hal tersebut secara detail. Jadi kita langsung skip ketika dia sudah merasakan hasilnya. Pertama yang dirasakan Siska itu sebenarnya dari awal adalah badannya yang terus ngerasa gak enak. Dibilang mirip meriang, kayak meriang, cuma ini lebih kayak melayang. Dia ngerasa tubuhnya itu kayak melayang, tapi dia ngelihat tubuhnya itu ya baik-baik aja. Di kaca dia lihat baik-baik aja, orang-orang juga dia tanya baik-baik aja. Cuma kalau dia ngelangkah, jalan atau segala macam, dia ngerasa kayak melayang. Dan juga kadang di saat-saat waktu tertentu, di malam-malam tertentu, dia suka sakit kepala banget dan juga parahnya sampai mimisan dan darahnya itu benar-benar banyak. Tapi dia nggak pusing. Jadi kayak sakit kepala yang bukan pusing gitu loh guys. Mungkin kalian ada yang tahu rasanya kayak gitu, aku cuma bisa jabarin sampai situ aja. Sisanya masih banyak lagi yang dia rasakan, tapi gak seberapa dengan duka yang dia rasakan setelah itu.
Kondisi keuangannya sangat membaik. Bahkan dia bisa beli mobil, bisa beli rumah baru, bisa beli motor buat adiknya. Pokoknya dia benar-benar ngerasakan, wah ini benar-benar si uang itu datang dengan mudah. Tapi kalian tahu nggak apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan hal seperti itu? Mungkin di pikiran kalian, wah pasti keluarganya nih yang jadi korban. Siapa lagi yang gampang jadi korban, ya kan? Dan rata-rata yang kita tahu juga kan kalau di film-film atau di berita-berita gitu kan yang secara umum biasanya mereka makan korban itu dari keluarga dulu, ya kan? Tapi kali ini kalian salah. Korban-korban yang diambil ya dari sahabat-sahabat sosmednya. Aku sebenarnya agak sedikit kayak gimana gitu pas denger kayak gini. Sahabat-sahabat sosmednya yang diambil jadi korban. Tapi di sini Siska menjelaskan, dulu pernah ada kok kasusnya di mana orang-orang yang main sosmed tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Dan sebenarnya itu katanya gara-gara itu. Cuma aku pribadi dulu mungkin pernah denger ya kasus kayak gini. Cuma kurang tahu juga ya itu benar apa enggaknya gitu. Sebenarnya ini ceritanya cuma segini aja ya, sedikit kayak gini. Dan menurut aku sih sebenarnya seremnya itu bukan karena ceritanya atau pengalamannya. Tapi menurut aku lebih serem ke diri aku sendiri. Iya gak sih? Buat kalian yang nonton kayak lebih aware gak sih sama diri kalian, kayak jangan sampai kita jadi salah satunya. Amit-amit. Makanya Siska bilang di awal, jangan lupa share. Ya katanya sih itu buat ngilangin balaknya gitu. Ya wallahu a'lam bishawab ya guys. Yang penting jangan lupa selalu ngaji, baca wirid, sholatnya jangan ditinggal. Ya itu insya Allah jadi penguat kita dari hal-hal kayak gini. Buat Siska, thank you ya udah ngirimin cerita ini. Sebenarnya gimana ya, merinding iya, takut iya, was-was sih, lebih was-was sih sebenarnya. Cuma gak apa-apa, thank you. Ya barangkali dengan cerita ini bikin apa tuh? Astagfirullah, gue ngeliat sesuatu lagi. Oke, sorry guys. Aduh sampai ngeblank mau ngomong apa. Sumpah yang penting jangan lupa subscribe, like, and comment. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.